Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali di sekolah minggu. Dalam kesempatan hari ini, Kak Bram mau menyampaikan secara online. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Salam adik-adik kelas Daud. Kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Walaupun kita bertemu secara online, saya berharap adik-adik kelas Daud bisa mengikuti jalannya ibadah kita untuk minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Kak Bram diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di kelas Daud. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami bertemu secara online ya Tuhan, tapi biarlah adik-adik semua yang mengikuti dalam acara ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami yang mendengarkan dan berkati kami yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan adik-adik yang belum mengambil alat tulis, silakan bisa mengambil alat tulis untuk dicatat dan Alkitab untuk kita bisa melihat sama-sama firman Tuhan. Pada kesempatan minggu ini Kak Bram mau kasih judul firman Tuhan adalah pengharapan di dalam Tuhan. Jadi pengharapan cuma ada dalam Tuhan saja. Mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan? Ya, kita baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus diterpa oleh badai. Kita baca sama-sama. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari cerita ini kita bisa belajar tentang kehidupan mereka. Kak Bram mau kasih 3 poin. Poin yang pertama, setiap orang pasti akan berhadapan dengan masalah. Dalam kisah ini, murid-murid pun berhadapan dengan masalah. Dalam hal ini adalah mereka menghadapi badai. Walaupun saat itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi setiap kita, murid-murid Tuhan Yesus, siapapun kita, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, kita juga menghadapi suatu masalah. Itu pasti. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian,
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi walaupun Tuhan mengizinkan suatu masalah, tapi Tuhan juga menolong. Karena walaupun kita di dalam dunia ini mengalami penganiayaan, tapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi setiap kita masalah yang kita hadapi, Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Sehingga Tuhan meredakan badai itu, dan badai pun menjadi tenang, laut pun menjadi tenang. Seperti yang masalah kita hadapi, berdoa saja, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong setiap masalah yang kita hadapi, apapun itu. Poin yang kedua, masalah memang selalu membuat orang merasa tidak sejahtera, marah, takut, seperti juga murid-murid. Mereka takut tenggelam pada saat mereka menghadapi badai persoalan. Pada waktu itu mereka membangunkan Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Di ayat 40 itu tadi Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Namun sebagaimana dalam bacaan ini, Yesus mengingatkan bahwa rasa takut itu menunjukkan bahwa murid-murid itu kurang beriman. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan berkata, tenang. Kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan pasti sanggup untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau kita takut, itu sama dengan murid Tuhan Yesus kurang percaya. Kenapa Tuhan mengizinkan suatu masalah itu terjadi dalam diri kita? Dengan adanya masalah atau badai, seharusnya kita dapat belajar untuk semakin beriman kepada Tuhan. Masalah membuat kita dapat melihat dan merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan. Adik-adik, pada waktu kita mau naik kelas, pasti kita dihadapkan suatu namanya soal. Ya, pada waktu kita mengerjakan soal itu kita dituntut untuk mencari jawaban. Kapan jawaban itu ada? Jawaban ada pada saat kita tuh menghadapi soal. Setiap kita nanti naik kelas, soalnya pasti akan berbeda. Dan semakin kita kelas di level yang tinggi, soal itu akan semakin berat. Sama dengan kita sebagai murid Tuhan. Semakin hari, semakin masalah yang kita hadapi itu bervariasi. Mungkin untuk adik-adik menghadapi masalah itu sangat ringan. Mungkin hanya sebatas mengerjakan PR di sekolah. Nanti kalau seumuran Kak Bram, kita akan menghadapi masalah yang berbeda. Otomatis lebih berat. Bukan masalah matematika lagi, bukan masalah pelajaran lagi, bukan masalah PR lagi, tapi lebih dari itu. Jadi untuk saat ini kita tuh mulai dari kelas 1, 2, 3 itu masalahnya berbeda. Mungkin kelas 1 kita mencari jawaban 1 dikalikan 15 itu susah sekali. Tapi pada saat kita menemukan jawaban, itu akan sangat mudah sekali. Suatu ketika kita akan menghadapi masalah yang sama, kita dapat mengatasinya dengan baik. Itu tujuan Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita lebih dewasa. Di dalam Mazmur 46 ayat 2-3 berbunyi demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan itu perlindungan bagi kita, Dia adalah kekuatan. Jadi kita tidak perlu takut. Dari setiap masalah kita juga dapat lebih jelas melihat kuasa Tuhan dan belajar untuk lebih memahami firman Tuhan. Poin yang ketiga, dari setiap masalah kita juga dapat lebih jelas melihat kuasa Tuhan dan belajar untuk lebih memahami firman Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana mencari jawaban atas masalah yang kita hadapi dengan berkaca pada firman Tuhan. Kita juga belajar untuk berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kita kemana kita harus berlari? Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kemana kita harus mencari jawaban? Di dalam firman Tuhan. Hal yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana reaksi kita terhadap masalah atau badai yang datang. Akankah kita berteriak ketakutan atau sebaliknya kita tenang dan berdoa kepada Tuhan? Ingat,
selalu bahwa kita semua adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Sehingga kapan dan dimanapun kita ada dalam perlindungan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan pada Tuhan untuk masalah yang kita hadapi dan belajar untuk melihat kuasa dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Sebagai ayat hafalan, kita baca di 2 Korintus 3 ayat 12. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ayat yang sangat pendek dan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan minggu ini. Sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami senantiasa terus berharap setiap masalah yang kami hadapi, dan kami percaya ya Tuhan, dan kami mau belajar untuk terus percaya bahwa Engkau menolong dan sanggup untuk menolong kami semua. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Tuhan pimpin, dan Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan di jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, anak-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja untuk mengurapi kami semua dan menolong setiap kami untuk kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.